Mohon disimak baik-baik supaya kalau ada pertanyaan di luaran, Ibu Bapak bisa berargumentasi ya. Ya, PT kita adalah PT Bisnis Online Bahagia. Jadi artinya di sini sudah merangkum semuanya ya, baik kalangan muda, kalangan dewasa muda, kalangan usia tua. Tidak ada kendala ya, semuanya bisa menjalankan bisnis online bahagia. Kantor kita ada di Jakarta di Menara 165 ya, gedung Menara 165 ini di puncak atasnya ada masjid ya. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan ke Jakarta, kalau mau mampir silahkan, bisa sambil beribadah juga. Kita ada di lantai 4 ya, dengan CEO-nya Bapak Muhammad Nur Rifai. Dan visi misi dari PT BOB ini kita sudah semuanya menjalankan walaupun usia kita masih bayi ya. Legalitas sudah semuanya kita kerjakan dan sudah selesai, sampai tahap SIUP L pun sudah selesai ya. Jadi kita berbisnis di PT BOB ini aman, tentram, dan damai bahagia ya. Kemudian APRI juga kemungkinan minggu depan ya Pak. Ya, minggu depan sudah bisa selesai. Jadi lengkaplah sudah legalitas dari perusahaan ya. Kemudian izin BPOM dari produk-produk kita sebagian sudah selesai, sebagian masih tahap dalam proses penyelesaian ya. Tapi jangan takut Bapak Ibu, semua akan kita kerjakan dengan sempurna ya. Karena kita bersinggungan dengan produk-produk kesehatan, maka ada baiknya kita paham dulu ya apa yang namanya sakit, bagaimana kita menjadi sakit ya. Definisi daripada sakit itu kalau salah satu organ di dalam badan kita terganggu. Organ kita banyak ya Bapak Ibu, ada paru-paru, jantung, usus, liver, ginjal, otak, tulang, dan sebagainya. Tapi satu saja yang terganggu kita sudah disebut sakit ya. Nggak perlu semuanya terganggu baru kita disebut sakit. Kalau ginjalnya terganggu kita disebut sakit ginjal. Kalau paru-parunya terganggu kita disebut sakit paru-paru ya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kita disebut sehat kalau kondisi jasmani, rohani, dan tentunya sosial ekonominya pun harus sehat ya. Syarat ini ada di bisnis BOB baik ya. Jadi kita bukan cuma sehatkan jasmani, kita bukan cuma sehatkan rohani, tapi sosial ekonominya kalau kita menjalankan bisnis BOB sudah pasti ininya pun makmur ya. Menurut survei dari WHO, kita bisa sehat, tapi sehatnya itu 70%-nya bermasalah. Ini survei dari WHO, bukan kata saya ya. Jadi seluruh dunia Bapak Ibu ya, bahwa kita sehat tapi 70%-nya bermasalah. Artinya apa? Kalau kita bilang sehat, kita karena belum dites laboratoriumnya. Tapi kalau kita lakukan cek laboratorium, ada saja yang terganggu, entah kolesterolnya, entah asam uratnya, entah pembuluh darahnya, entah jantungnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi kita sepakat ya bahwa 70%-nya sehatnya itu bermasalah. Kan kalau kita ketemu orang, Bu sehat? Sehat ya. Ya, nggak ada yang bilang sakit. Karena kita ketemu ya. Ya, kalau yang sakit tentunya di rumah sakit. Kenapa kita menjadi sakit? Ada beberapa faktor. Satu adalah faktor usia. Faktor ini nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa dirubah oleh kita. Ya, kita menerima apa adanya yang dikasih oleh Maha Kuasa, bahwa usia kita tambah hari, tambah bulan, tambah tahun akan bertambah terus.
Usia boleh 60 tahun, tapi kesehatannya boleh nggak kalau 30 tahun? Boleh ya. Ya, itu ada di BOB, Pak. Ya. Nah, faktor usia ini boleh terus kita tambah tua, tapi kesehatannya boleh kita ikutin yang umur 30 tahun. Mantap kan ya? Ya. Kalau faktor makanan kita bisa rubah, asal kita mau. Kita mau rubah, kita akan sehat. Tapi kalau kita cuma karena senang, nah kelihatannya kita makan, ya akhirnya jadinya seperti ini. Ya, kalau kita lihat gambaran orang seperti ini, tentunya masing-masing sudah punya di pikirannya ada apa di orang ini. Ya, betul Bapak Ibu? Ya. Bisa disebutkan apa yang ada di badannya? Obesitas, diabetes, kolesterol, jantung, sendi, ya. Jadi jangan lupa sendi. Karena orang ini kebetulan lagi duduk, tapi kalau berdiri mungkin nggak bisa berdiri ya. Karena sendi itu menopang seluruh berat badan orang ini, ya. Jadi sayangilah sendi. Sendi nggak bisa diperbaiki Bapak Ibu. Kalau jantung bisa diperbaiki, dioperasi sehat lagi. Tapi kalau sendi nggak bisa, ya. Jadi makanya kita harus sayangi sendi kita. Tapi faktor makanan ini kita bisa rubah, asal kita mau. Yang kedua, faktor lingkungan. Ini pun kita bisa rubah, asal kita punya apa? PT katanya ya, ya. Jadi saya tahu tuh PT ya. Jadi kalau kita punya PT-nya, ini lingkungan seperti ini kita bisa rubah, ya. PT itu kita bisa cari di BOB, ya. Faktor lingkungan seperti ini sudah menjadi pemandangan yang rutinitas kalau di kota besar seperti Jakarta, ya. Mungkin yang sering ke Jakarta sering ya pemandangan ini ya, dari kereta api aja kelihatan ya. Nah, faktor ini kalau kita lihat itu juga masing-masing orang sudah ada tuh di benak pikirannya, ada apa di lingkungan ini ya. Coba sebutkan. Diare, gatal-gatal, DBD, gatal-gatal, tifus, ada lagi TBC, alergi, ya, sesak nafas, betul, ya. Jadi banyak faktor kesehatan yang bisa terganggu karena faktor lingkungan. Tapi ini sekali lagi bisa kita rubah, ya. Karena di sini kan kemungkinan ada lalat, ada nyamuk, ada tikus, ada ular, ada cacing, ada virus, ada jamur, ya. Yang kita mungkin nggak lihat jamur dan virus, tapi ada di lingkungan ini, ya. Pola hidup. Nah, kalau di desa atau di kota-kota yang bukan metropolitan, ini gampang ya. Kita keluar aja ini dari hotel, kita sudah bisa menghirup oksigen banyak-banyak ya. Karena di sini di Bukit Tinggi, saya lihat asri sekali pohon-pohon besar tetap dipertahankan ya. Tapi kalau di Bandung, di kota besar Jakarta, itu pohon-pohon besar pinggir jalan itu sudah dipotong, ditebang ya. Jadi sangat disayangkan. Untuk kita bisa mendapatkan oksigen besar seperti ini, kita harus lari mungkin 30 kilo, 50 kilo ya. Dan belum tentu sesegar yang di kota kecil ya. Karena di sana polusinya luar biasa. Kita susah melihat langit biru, langitnya abu-abu ya. Jadi pertanda polusinya tinggi ya. Yang lainnya adalah stres atau faktor emosi. Ini juga bisa dirubah kalau kita mau. Nah, faktor stres ini sudah mulai bayi lahir itu sudah stres ya. Karena bayi lahir gak ada yang ketawa ya Bapak Ibu ya. Bayi lahir semuanya menangis ya, karena merasakan stresnya hidup di dunia. Dia belum tahu ketemu BOB nanti bahagia. Ya betul kan? Nah,
Faktor stres ini menyelimuti semua lapisan masyarakat, baik orang yang punya duit, baik orang yang nggak punya duit, baik apalagi yang nggak punya duit, betul ya. Tetapi ini masih bisa kita atasi ya. Nah, ini menjadi satu resiko yang betul-betul bisa menyebabkan gangguan kesehatan di kota besar. Karena di kota besar kalau kita kerja, pulang ke rumah untuk makan siang sulit ya. Nah, makan siang tentu ibu-ibu kan menyediakan yang sehat-sehat ya. Nah, jadi sulit sekali makan apa adanya, ya tentu radikal bebas ya juga siap dimakan oleh kita ya. Tentunya kita juga siap apa dengan resikonya. Kemudian, nah barang seperti ini kita juga bisa jumpai di mana-mana. Di sini pun ada ya, yang warna-warna seperti ini ya. Tapi tentunya warnanya kan pakai warna yang alami ya. Tapi kalau kayak di kota besar, kita mau cari warna hijau susah. Ke pasar, pasarnya jauh. Pasar tradisional adanya ya. Kalau pasar yang modern belum tentu ada. Ada paling sedikit ya. Nah, kalau warna-warna seperti ini sulit didapat. Tapi kalau di kota kecil itu bisa dengan warna yang alami. Nah, warna-warna ini juga menjadi satu radikal bebas untuk badan kita, bisa mengganggu semua kesehatan badan kita. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu, ini merupakan 3 faktor pembunuh terganas dari manusia: jantung, stroke, dan diabetes. Diabetes ini diam-diam tapi menghanyutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sering sebutnya silent killer. Ya, jadi diam dia, enggak ribut. Karena orangnya awal-awal kan enggak merasa apa-apa, ya. Sepertinya sunyi, enggak keluhan, tapi lama-lama ya banyak keluhannya. Ya, sampai menyebabkan komplikasi segala macam. Komplikasinya bisa dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Maka itu disebut silent killer karena dia bisa membunuh, ya. Ini adalah usus kita yang normal ya. Dindingnya licin, lubangnya cukup besar. Jadi kotoran sebanyak apapun bisa menggelontor melalui usus ya sampai ke anus. Tapi kalau beberapa hari dia tidak buang air besar, maka dia akan menggumpal keras di ujung usus besar. Ya, karena di usus besar penyerapan air terbesar adalah di usus besar. Makin lama berada di usus besar, airnya makin diserap terus, ya, sehingga kotoran itu bisa keras membatu di sana. Dan ada yang sampai 6 bulan nggak bisa BAB, ya, ada. Nah, kalau udah seperti itu sulit sekali, sampai kadang-kadang harus dilakukan operasi untuk sekedar mengeluarkan kotoran itu. Jadi kita bersyukur ya kalau di antara Bapak Ibu tiap hari bisa buang air besar, ya. Jadi buang air besar harusnya setiap kita sudah masuk makanan, tidak lama 4 jam kemudian buang air besar. Setiap kita masuk makanan 4 jam lagi buang air besar. Kita makan 3 kali buang air besar. Itu yang betul-betul sehat, ya. Nah, kalau itu terus berada di dalam usus besar, maka dia akan timbul peradangan karena kotoran itu kan macam-macam ya. Ada bakteri, ada jamur, ada virus. Nah, dia akan meradang dinding usus, benjol-benjol. Lama-lama kalau nggak diobatin ya jadi tumor atau kanker. Lama-lama ususnya harus dipotong karena dia menjadi besar, menyumbat lubang yang ini, lubang yang normal, ya. Akhirnya ususnya harus dipotong, dibikinlah kantong. Orang kantong bawa kantong duit ya, kantong piti ya. Nah, ini kantongnya kotoran, ya. Nah, jadi jangan sampai kita menderita seperti itu. Usus kita panjangnya kira-kira 6 kali dari tinggi badannya. Kalau tinggi badan kita 1,5 meter, tentunya panjang usus kita sekitar 9 meter. Kira-kira ibu bapak bisa nggak menggulung selang sepanjang 9 meter dengan rapi sekali? Ada yang bisa? Ya, nggak bisa ya. Pasti ada yang melilit,
ada yang lengket menempel, jadi nggak bisa seperti selang normal ya. Tapi oleh Yang Maha Kuasa, lihat, kita bisa disusun sampai rapi sekali dengan panjang berapapun. Kalau orangnya tingginya 1,70 m kali 6 berarti 12 meter ya. Ya. Nah, tapi tetap bisa disusun rapi. Nggak ada kan yang perutnya nonjol sini nonjol sana, nggak ada. Ya, semuanya rapi, rata. Nah, tadi yang kotoran tidak keluar ini akan berbentuk berwarna hitam pekat. Sama seperti kalau ibu lihat solokan tidak dibersihkan, itu warnanya hitam pekat karena segala terjadi di sana. Nah, ini pun sama seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti ini akan dipotong ya, karena menimbulkan tumor, kanker, nggak bisa mengeluarkan kotoran, menyumbat. Ini ususnya dipotong, keluar kantong di sini ya. Nah, mudah-mudahan mitra BOB tidak sampai seperti itu. Ini adalah gambaran pembuluh darah yang normal. Dindingnya licin ya Bapak Ibu, lihat lubangnya cukup besar untuk mengalirkan darah sampai ke otak, sampai ke ujung-ujung kaki. Nah, kalau ini ada yang tidak lancar sampai ke ujung kaki, itulah yang menyebabkan kebas atau kesemutan ya. Nah, kalau lubangnya ini endapannya ini cukup besar, lubangnya menjadi kecil, aliran darah pun menjadi tidak lancar ya. Nah, kalau aliran darah itu sampai ke otaknya lambat, dia akan timbul stroke. Kalau aliran darah itu lambat sampai ke jantung, jantungnya menderita serangan jantung ya. Nah, itu yang bisa disebabkan oleh aliran darah. Ini adalah radikal bebas yang ditimbulkan oleh alat-alat elektronik. Zaman kita semuanya mengikuti zaman ya, modernisasi. Nggak ada orang yang nggak bawa HP rasanya ya. HP-nya macam-macam, tapi kan punya HP ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau nenek moyang kita, nenek-nenek, kakek-kakek mungkin nggak bawa HP, nggak punya HP. Tapi kalau dia tinggalnya dengan anaknya, dengan cucunya, di rumah itu ada ya. Ada TV, ada radio, ada pompa, misalnya ada lemari es, ada internet. Nah, semua itu menyebabkan radikal bebas yang selalu menghantui kesehatan kita ya. Maka sekarang kita sering mendengar anak-anak usia muda itu menderita katarak ya. Kalau zaman dulu saya waktu saat sekolah, itu ada operasi katarak tuh. Kita lagi di bagian mata, lihat umurnya berapa? Umurnya 70. Nanti lihat lagi, umurnya 80. Tapi kalau sekarang umur 30, umur 40 itu sudah dilakukan operasi katarak ya. Radikal bebas menyebabkan perubahan daripada bentuk sel. Sel yang tadinya bulat normal menjadi berubah bentuknya ya, menjadi jelek seperti ini. Penyot-penyot ya. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, umumnya orang itu menderita kanker. Kemudian stroke. Stroke juga sekarang sudah menghantui pada anak muda ya. 35 tahun, 25 tahun mengalami stroke. Jadi zaman dulu anaknya mendorong orang tuanya karena nggak bisa jalan ya, stroke. Tapi sekarang banyak kita melihat anak muda duduk di kursi dorong, orang tuanya yang mendorong. Sedih ya rasanya. Nah, itu adalah akibat daripada modernisasi ya. Tapi kita nggak usah takut ya, karena di BOB ada obatnya. Ginjal sampai cuci darah itu sekarang kalau di rumah sakit khusus ginjal itu banyak anak-anak umur 5 tahun, 10 tahun, umur 25 tahun sudah cuci darah ya. Terakhir kita dengar heboh ya, karena obat-obat sirup mengandung pelarut yang memang bisa berakibat kepada gangguan ginjal ya. Sebenarnya nanti bisa kita obati ya. Nah, jantung pun demikian. Jadi
semua gangguan kesehatan bisa diakibatkan oleh radikal bebas. Kalau sudah terjadi penyakit seperti tadi, mau tidak mau orang berhubungan dengan rumah sakit, ya, ditidurkan di tempat tidur yang empuk sekali, yang enak, yang mahal, ruangannya ber-AC dingin. Mau kan ya Bu? Oh enggak, kirain mau ya. Enak loh Bu, ini iya, tinggal tidur aja kan, nggak usah ngapa-ngapain, makan disuapin, ditengok oleh dokter, ya kan? Nah tapi terakhir keluarlah biaya, ya. Kalau untuk operasi jantung mungkin bisa sampai 200 juta, 250 juta, ya. Nah, tapi kita nggak mau ya seperti ini ya. Maka di BOB ini semua menjadi solusinya untuk penyakit-penyakit yang tadi. Jadi kita punya banyak macam produk ya Bapak Ibu. Ada 8 macam dan terakhir 1 pupuk. Jadi kita ada 9 macam. Semuanya ini menjadi satu solusi. Apapun yang kita mau, solusinya. Kopi ya Bapak Ibu, kopi kita tahu ya, dan penggemar kopi banyak sekali. Seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Saya pun penggemar kopi. Kopi kandungannya di sini hanya kopi, ginseng, dan susu. Tapi yang mempunyai peranan penting di sini adalah ginsengnya, karena ini adalah kopi stamina. Tapi kopi stamina boleh diminum sama ibu, ya, sama bapak boleh, supaya ya. Mungkin di antara bapak ibu sudah ada yang mencoba ya. Nah, ketawanya berbagi, jangan sendirian, bahaya ya. Ginseng itu bisa untuk meningkatkan stamina, untuk melancarkan aliran darah, untuk antioksidan, untuk meningkatkan imunitas. Ya, zaman dulu nenek moyang kita itu sudah kenal ginseng. Yang utamanya adalah dari negeri Cina, Korea. Nah itu semua sudah kenal dengan ginseng dari sebelum ada penelitian tentang ginseng. Ya, maka penelitian ini sampai saat ini masih kontradiksi. Tetapi karena pengalaman nenek moyang kita selalu memakai ginseng untuk meningkatkan stamina, maka kita pun percaya bahwa ginseng menjadi priority untuk meningkatkan stamina, ya. Nah, ini kita sampai buat slogan ini loh Bu, ya. Apa Bu? Ya, seduhnya 1 kali, tapi boleh bahagianya berkali-kali. Luar biasa ya. Nah, slogan ini sudah mulai viral ya, seluruh Indonesia. Nah, kita boleh viralkan ya. Ini seduhnya 1 kali, tapi bahagianya berkali-kali. Mau? Mau. Orang seduhnya sekali. Ya. Nah, di tempat yang lain seduhnya setiap hari. Kalau di kita seduhnya cukup 1 kali saja, tapi efeknya bisa berhari-hari. Jadi irit ya bapak-bapak ya. Minum 1 box ini isinya 5 saset. Jadi artinya bisa untuk 1 bulan lebih, ya. Karena seminggu hanya 1 kali. Ya, irit banget. Apalagi kalau diminumnya usianya 40 tahun, separoh. Ya, separoh. Jadi bisa untuk 2 minggu. 2 bulan ya. Betul. Nanti Ibu. Ya, jadi kopi ini sudah banyak sekali testimoninya. Dan kalau kita berbicara tentang kopi, masing-masing ketawa sendiri-sendiri ya. Karena mengalami bahagianya itu ya. Nah, testimoni sudah banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, kita punya Bina Rapat Bahagia. Ini untuk ibu-ibunya. Jadi 1 pasang ya. Bapak punya,
ibu punya, ya. Nggak mau kalah ya, ibu-ibu ya. Nah, jadi kita punya Bina Rapat Bahagia. Kalau kita punya anak remaja yang kalau waktu haid atau menstruasi merasa nyeri, itu kita bisa berikan Bina Rapat Bahagia. Kalau ibu habis melahirkan dalam masa recovery 40 hari kan sering ada keputihan lendir yang terus-menerus dan kadang-kadang bisa berbau. Nah, kita bisa berikan juga Bina Rapat Bahagia. Ya, kemudian Bina Rapat Bahagia bisa mengencangkan otot-otot vagina. Ya. Jadi satu set ya. Bapak-bapak tadi minum kopi, ibunya minum Bina Rapat Bahagia. Nggak mau kalah ya, gitu ya. Nah, Bina Rapat Bahagia pun sudah cukup banyak testimoninya. Nah, kalau membicarakan Bina Rapat Bahagia juga ketawa terus ya. Ya. Kita punya teh insulin herbal ya, dari daun insulin. Daun insulin ini sudah dipercaya dari zaman dulu bahwa ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ya, jadi kalau ibu bapak mau menurunkan kadar gula darah, kita bisa minum teh insulin. Nah, teh ini bentuknya saset seperti teh biasa. Dia diseduh dengan air panas, tunggu agak hangat baru kita minum. Sorenya kalau mau diseduh lagi boleh. Ya, tetapi kalau minum teh insulin ini hati-hati, harus sering dicek kadar gula darahnya. Takut-takut ngedrop. Apalagi kalau mereka yang juga minum obat anti diabetik, ya. Ini juga testimoni banyak ya. Kemudian kita punya slimming tea untuk yang obes tadi, obesitas ya, pengen ramping, pengen cantik badannya, kita punya tea slimming ya. Sama bentuknya saset-saset seperti teh, tinggal diseduh air panas, tunggu anget, diminum ya. Nah, bukti sudah banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi ini lingkar pinggang bisa ramping ya, berat badan turun. Untuk Bapak Ibu yang mau cantik, mau cakep, kita juga punya Bahagia Beauty sabun ya. Nah, sabun ini kandungannya ada olive oil, ada coconut oil, ada aloe vera, ada vitamin C, ada niacinamide, ada vitamin E. Jadi dia bisa membuat kulit kita menjadi cerah, glowing, bersih ya. Jadi kalau bersih, cerah ya pasti kelihatannya lebih putih. Tapi ini bukan yang khusus untuk memutihkan ya. Nah, ini pemakaiannya mudah, tinggal disiram air, gesek-gesekkan jadi keluar busa, busanya pakaikan ke muka kita. Urut-urut ke atas, arah samping ya, atas, kemudian leher juga jangan lupa. Nah, diamkan sambil kita mandi, nanti waktu basuh baru muka kita dibasuh juga ya sampai bersih. Nah, ini satu box juga isinya 8 piece ya, 8 bar. Sabun kecil-kecil warnanya kuning, wanginya wangi sereh. Jadi wanginya enak ya. Nah, ini juga sudah banyak testimoni. Kemudian kita punya ini satu tetes Hunsa Bahagia. Tetes ini adalah bahannya dari garam utamanya. Garamnya dari garam pegunungan Hunsa, bukan garam dapur. Jadi tidak sama dengan garam yang ada di dapur ibu semua. Ini dari pegunungan Hunsa. Di pegunungan sana kalau kita lihat, kita pelajari, itu orang-orang yang hidupnya di sana umurnya bisa panjang tetapi sehat ya. Jadi sampai 100 tahun lebih tapi keadaan orangnya sehat ya. Garam ini bisa bersifat detoksifikasi. Jadi kalau kita keracunan, kita makan salah, itu bisa diatasi dengan tetes Hunsa Bahagia ya. Misalnya anak kita diare, ibu bapak habis dari undangan makan apa yang kalau undangannya cukup banyak
tentu makanan nggak bisa disediakan dalam satu hari itu ya. Mungkin 3 hari sebelumnya sudah disiapkan. Nah akhirnya terjadi pengembangbiakan dari bakteri, jamur dan lain-lain sehingga kita bisa diare. Nah itu kita bisa atasi dengan tetes Hunsa Bahagia. Ini kan isinya garam ya Bapak Ibu. Kita kenal namanya Oralit. Isinya pun apa? Garam. Itu juga untuk mengatasi diare. Jadi kalau Bapak Ibu diare, Ibu langsung minum Oralit. Nah sekarang kalau ini kita tinggal netesin aja, gampang. Gak usah dipakai seduh-seduh. Kalau Oralit harus masih diseduh, ya, jadi repot. Kalau kita demam, kita juga punya tetes Hunsa Bahagia. Anak-anak kita kasih, kalau demam 5 tetes, 10 tetes, nanti sore dikasih sekali lagi, itu panasnya reda, ya. Sekarang kan sirup-sirup untuk anak-anak kan mengkhawatirkan ya. Nah, kita aman dengan tetes Hunsa Bahagia, ya. Testimoni juga sudah banyak sekali ya. Semua banyak sekali yang sudah merasakan dengan tetes Hunsa Bahagia. Kita punya lagi jagoan satu adalah Black Cypress ya, pil hitam. Pilnya bentuknya hitam, kecil-kecil, jadi kayak tai kambing ya. Tapi tai kambingnya ini baik sekali buat kesehatan ya. Bahannya pun herbal. Itu dari habatus sauda, dari madu, dari kurma, dari jafaron, buah tin, buah delima, aprikot ya. Nah, semuanya ada di sini. Dipadu-padankan sehingga menimbulkan efek untuk anti nyeri ya. Jadi nyeri senyeri apapun dengan Black Cypress itu selesai ya. Kita kasih 4 butir. Sekali minum 4 butir ya. Kita tunggu 1 jam, 2 jam, orangnya sudah bicara sendiri. Bapak saya sudah enak di kakinya, lutut saya sudah bisa jalan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang sedang merasakan nyeri, minum Black Cypress, ya, 4 biji. Nanti kalau sudah baik, kurangi perlahan-lahan, ya. Rasa nyeri ini hilangnya lebih cepat daripada obat-obatan painkiller ya. Itu yang saya rasakan. Jadi betul-betul luar biasa, hebat sekali ya. Kita punya jagoannya lagi, Harja 18 jamu tetes.